Nvidia mengembangkan teknologi verifikasi lokasi untuk mendeteksi di negara mana chip AI miliknya beroperasi. Nvidia sedang menyiapkan fitur perangkat lunak terbaru yang memungkinkan pelanggan memverifikasi lokasi chip AI mereka melalui pemanfaatan kemampuan komputasi rahasia GPU. Nvidia mengembangkan teknologi verifikasi lokasi untuk mendeteksi di negara mana chip AI miliknya beroperasi. Langkah ini ditujukan untuk mencegah penyelundupan chip ke negara-negara yang terkena larangan ekspor, termasuk China. Nvidia mengembangkan teknologi verifikasi lokasi untuk mendeteksi di negara mana chip AI miliknya beroperasi. Nvidia sedang menyiapkan fitur perangkat lunak terbaru yang memungkinkan pelanggan memverifikasi lokasi chip AI mereka melalui pemanfaatan kemampuan komputasi rahasia GPU. Teknologi ini telah didemonstrasikan secara terbatas namun belum resmi dirilis dan akan hadir sebagai pembaruan opsional untuk pengguna. Sistem bekerja dengan membaca penundaan waktu komunikasi antar chip dan server Nvidia memberikan estimasi lokasi serupa layanan internet pada umumnya. Fitur verifikasi lokasi ini akan tersedia pertama kali pada chip generasi terbaru Nvidia, Blackwell, yang memiliki kemampuan keamanan lebih kuat untuk proses atestasi. Nvidia juga sedang meninjau kemungkinan membawa fitur serupa ke chip generasi sebelumnya seperti Hopper dan Ampere. Perusahaan menilai layanan ini penting sebagai bagian dari pemantauan kesehatan, integritas, serta inventaris armada GPU AI di pusat data. Adapun pengembangan fitur ini muncul di tengah tekanan kuat dari Gedung Putih dan Kongres Amerika Serikat agar Nvidia mencegah penyelundupan chip ke China dan negara lain yang dibatasi ekspornya. Di mana kasus hukum terbaru terkait jaringan penyelundupan chip senilai lebih dari 160 juta US dollar mendorong pemerintah Amerika Serikat memperketat regulasi. Namun di sisi lain, regulator cyber China memanggil Nvidia untuk meminta klarifikasi soal dugaan backdoor yang telah dibantah keras oleh perusahaan dan para ahli perangkat lunak menyebut verifikasi lokasi dapat dibangun tanpa mengorbankan keamanan chip. Berbagai sumber, IDX Channel. SpaceX mempercepat rencana IPO pada 2026 dengan potensi penghimpunan dana lebih dari 30 miliar dolar Amerika. IPO ini diproyeksikan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan valuasi perusahaan mencapai 1,5 triliun dolar Amerika. SpaceX yang didirikan Elon Musk tengah mempersiapkan IPO jumbo yang berpotensi menghimpun dana lebih dari 30 miliar US dollar pada 2026. Valuasi perusahaan ditargetkan mencapai 1,5 triliun US dollar, menempatkannya mendekati kapitalisasi pasar Saudi Aramco saat mencetak rekor IPO pada 2019. Rencana ini muncul seiring kemajuan Starship, pertumbuhan pesat Starlink, dan ekspansi direct to sell yang memperluas bisnis perusahaan. Menurut beberapa sumber, SpaceX bersama penasihat perusahaan sedang menyiapkan proses pencatatan untuk pertengahan hingga akhir 2026. Meski waktu pelaksanaan dapat mundur hingga 2027 bergantung kondisi pasar. Kabar percepatan IPO ini langsung mengangkat saham-saham sektor antariksa di New York, termasuk EchoStar yang melonjak hingga 12% dan Rocket Lab yang sempat naik 4,3%. Pertemuan Starlink serta proyek Starship untuk misi bulan dan Mars menjadi pendorong utama langkah agresif SpaceX. Adapun SpaceX diperkirakan meraih pendapatan hingga 24 miliar US dollar pada 2026 dan sebagian dana IPO akan dialokasikan untuk membangun pusat data berbasis ruang angkasa dengan dukungan teknologi chip. Meski sempat mempertimbangkan pemisahan Starlink, rencana tersebut belum memiliki jadwal pasti dan perusahaan masih fokus pada IPO induk SpaceX. Dengan valuasi 1,5 triliun US dollar, penjualan 5% saham dapat menghasilkan sekitar 40 miliar US dollar, menjadikannya kandidat IPO terbesar dalam sejarah, melampaui rekor Saudi Aramco pada 2019. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Fiat mengumumkan rencana membawa Fiat Topolino ke pasar Amerika Serikat di tahun 2026 setelah Presiden Donald Trump menyebut mobil kecil ini benar-benar lucu. Mobil listrik mungil dengan 2 penumpang ini memiliki panjang hanya 2,5 meter dengan baterai 5,4 kWh untuk jarak tempuh 75 km. Fiat umumkan rencana bawa Fiat Topolino.
Mobil listrik mungil mirip K-Car Jepang ke pasar Amerika Serikat tahun 2026. Fiat Topolino capai kecepatan maksimal 45 km per jam dan akselerasi 0 hingga 45 km per jam dalam 10 detik. Sangat ideal untuk lalu lintas urban padat atau kawasan perumahan. Dijual di Eropa seharga sekitar 180 juta rupiah, model ini memakai roda 14 inch dan desain retro modern yang ringan serta mudah parkir. Versi Amerika disesuaikan regulasi lokal sambil pertahankan konsep quadricycle listrik sederhana. Keputusan ini diikuti penampilan Topolino di pameran otomotif Amerika yang mendapat sambutan hangat. Memposisikan Fiat di bawah 500e dengan harga kompetitif. Trump soroti keunggulan K-Car saat kunjungan Jepang. Dorong Stellantis impor model serupa untuk saingi golf cart populer di Amerika. Fiat Topolino juga dikenal sebagai Citroen Ami di Eropa dengan penjualan sukses. Peluncuran Topolino kuatkan lini produk Fiat di Amerika pasca 500e. Target konsumen muda dari kendaraan ringan anti macet tanpa emisi. Dengan bobot ringan dan pengisian rumah tangga, mobil ini dukung tren mikromobilitas berkelanjutan. Fiat janjikan detail lengkap tahun depan termasuk adaptasi spesifikasi Amerika. Fiat Topolino hadirkan revolusi mobil listrik mungil di Amerika atas inisiatif Presiden Trump, memenuhi kebutuhan transportasi kota efisien. Inovasi ini buka era baru di K-Car modern di Amerika dengan harga terjangkau dan nol emisi. Fiat perkuat posisi sebagai pionir mobilitas urban global. Berbagai sumber Adex Channel. Secara global, penurunan insentif mobil listrik memicu pembeli beralih ke kendaraan berbahan bakar konvensional yang lebih terjangkau. Tren ini terlihat jelas di pasar utama seperti Tiongkok dan Eropa, di mana hybrid serta mesin pembakaran internal kembali mendominasi preferensi konsumen. Penurunan insentif mobil listrik memicu pembeli beralih ke kendaraan berbahan bakar konvensional yang lebih terjangkau. Penjualan EV murni dan plug-in hybrid hanya tumbuh 15% sepanjang 2025, dengan Agustus catat penurunan tajam akibat berkurangnya subsidi pemerintah. Produsen besar seperti BYD terpaksa pangkas target penjualan hingga 16%, sementara XPeng dan NIO alami pelambatan pesanan signifikan. Faktor utama termasuk harga baterai yang masih tinggi dan kekhawatiran jarak tempuh membuat konsumen ragu adopsi penuh EV. Di Tiongkok, hybrid naik daun dengan BYD jual lebih dari 2,5 juta unit pada 2024, melebihi penjualan EV murni. Model extended range hybrid dari Li Auto dan Leapmotor laris karena tawarkan jarak tempuh panjang tanpa bergantung stasiun pengisian. Permintaan mesin pembakaran internal diproyeksi bertahan hingga 2031, didukung teknologi efisiensi bahan bakar baru. Toyota dan beberapa produsen global prioritaskan pengembangan mesin pembakaran generasi baru ketimbang all EV, fokus pada emisi rendah. Pasar EV Eropa juga alami penurunan 36% di segmen tertentu, dengan BYD dan Hyundai catat penjualan anjlok. Konsumen global kini pilih opsi praktis seperti hybrid yang imbangi harga, performa, dan infrastruktur saat ini. Penurunan insentif EV secara global dorong era transisi lambat, dengan hybrid dan mesin pembakaran tetap jadi pilihan utama pembeli. Kini industri otomotif mulai beradaptasi melalui inovasi multi teknologi untuk penuhi kebutuhan pasar yang berubah cepat. Berbagai sumber IDX Channel.